Desa Mandalasari. Desa Mandalasari. Desa Mandalasari. Selamat datang di channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Caranya klik tombol warna merah di bawah ini. Selamat menonton. Pada hari ini kami Forkopimcam termasuk Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Mataram Baru melaksanakan kegiatan penyemprotan massal di Desa Mandalasari ini yang dipimpin oleh Kepala Desa Mandalasari. Kebetulan kami hadir dari Forkopimcam, dari UPTD Puskesmas Kecamatan Mataram Baru itu mengadakan himbauan kepada masyarakat dan penyemprotan massal bahwasanya di Desa Mandalasari ini jangan sampai terjangkit corona ya, COVID-19. Berharap agar masyarakat Mandalasari ini juga ikut berpartisipasi semua dalam rangka pencegahan virus corona. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang kita lakukan adalah kita akan woro-woro keliling menghimbau kepada masyarakat untuk tetap di rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Hindari tempat-tempat keramaian, jaga jarak komunikasi dengan seseorang minimal 1 meter. Mulai sekarang wajib keluar rumah itu harus memakai masker, wajib setiap rumah itu memiliki tempat cuci tangan air mengalir yang pakai sabun. Kemudian mereka juga harus menjaga stamina tubuh. Yang paling penting adalah menjaga stamina tubuh. Mereka harus istirahat cukup, olahraga cukup, dan makan makanan yang bergizi. Warga yang baru datang dari luar negeri atau dari luar daerah, mereka harus lapor ke posko. Nah, dari posko ini nanti lapor ke bidan desa. Mereka tidak perlu harus datang ke puskesmas, tapi mereka harus isolasi diri di rumah masing-masing selama 14 hari dengan pantauan bidan desa. Nah, nanti kalau kira-kira mereka ada gejala batuk, pilek, panas, demam, atau nyeri tenggorokan, atau nanti misalnya sesek, ada gangguan pernapasan, mereka akan ke puskesmas. Kalau toh misalnya harus dirujuk, itu kita harus pakai APD lengkap. Pak Bupati sudah memfasilitasi GOR untuk isolasi kalau memang dibutuhkan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan sampai nanti selesai corona tidak dipakai. Saya Edi Rusmawan sebagai Kepala Desa Mandalasari. Saya mengerahkan warga masyarakat Desa Mandalasari untuk melawan COVID-19 atau virus corona yang sekarang ini sedang merajalela di muka bumi ini. Jadi untuk kesiapan dalam melaksanakan kegiatan penyemprotan pada pagi hari ini untuk episode yang kedua. Jadi untuk kegiatan penyemprotan kita laksanakan dari rumah ke rumah setiap warga, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Jokowi, ambil kebijakan mengalihkan bagian dana desa untuk penanggulangan bencana ini.
Yang pertama yang saya harapkan adalah posko relawan COVID-19 yang ada di Mendalasari ini. Letaknya di mana? Ada ya? Kita buat posko di batas Tulung Pasik, di batas Kebon Damar, Serigading. Jadi 3 posko. Yang lewat di situ kita stop. Minimal kita kasih keterangan. Kalau enggak kita semprot suruh tiarap. Pada pagi hari ini kita akan nyemprot massal ya Pak ya di seluruh rumah. Jadi nanti jangan lupa yang disemprot bukan jalan-jalan aspal, nggak perlu kalau jalan aspal disemprot, itu sudah mati virusnya. Jadi tempat-tempat umum atau kalau di rumah di tempat-tempat yang biasa terpegang. Jangan di langit-langitnya disemprot semua mubazir. Jadi di tempat-tempat yang biasa terpegang di mana? Itu yang disemprot, yang pertama. Yang kedua, saya tetap menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan himbauan ini ke masyarakat bahwa tetap di rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak. Jaga jarak komunikasi dengan siapapun 1 meter. Cuci tangan pakai air sabun di air mengalir. Diwajibkan nanti semua Bapak Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun ke Pak RT, kita harus memiliki cuci tangan air mengalir di setiap rumah masing-masing. Ember juga bisa, bekas-bekas cat juga bisa, nggak apa-apa. Minggu depan saya keliling, siapa yang belum punya saya datengin suruh buat. Yang kedua, pakai masker. Sekarang mulai diwajibkan semua kalau keluar rumah harus memakai masker. Tidak harus masker seperti ini, masker buat sendiri nggak apa-apa. Syukur-syukur nanti di Mendalasari ada yang buat masker dijual murah untuk warganya. Dapat duit tapi juga jangan terlalu mahal-mahal. Kalau ada warga yang datang dari luar negeri atau luar daerah, tolong dicatat di posko atau di perangkat desa. Laporkan ke Mbak Dewi sebagai bidan desa. Terus jangan dianjurkan ke puskesmas. Justru dianjurkan isolasi diri selama 14 hari.
Bisa kali ini. Masyarakat Mendalasari diharapkan untuk membuat cuci tangan air mengalir di depan rumah masing-masing. Dihimbau kepada seluruh masyarakat Desa Mendalasari untuk mencegah virus corona agar masyarakat tetap tinggal di rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Hindari berjabat tangan. Pada kegiatan hari ini relawan sama masyarakat ya, untuk kegiatan nyemprot bersama yang akan dilakukan di Desa Mendalasari. Bagi kami sebagai masyarakat awam, kekhawatiran itu pasti ada ya. Jadi makanya dengan kegiatan-kegiatan ini dia akan bisa menenangkan kepada masyarakat khususnya di Desa Mendalasari ini. Dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan di Desa Mendalasari jauh dari COVID-19. Di desa kita, Desa Mendalasari, mengadakan kegiatan penyemprotan desinfektan serentak satu desa, terdiri dari 6 dusun 1 sampai 6. Kemudian tadi berawal dari relawan. Nah, ini yang di belakang-belakang ini tim relawan penanggulangan COVID khususnya Desa Mendalasari, juga ada poskonya. Jadi hari ini tadi selain penyemprotan desinfektan di setiap rumah, juga kita sosialisasi untuk wajib menyediakan tempat cuci tangan air mengalir di depan rumah. Kemudian sekarang kita sosialisasi cara cuci tangan 6 langkah yang menurut WHO. Dari sosialisasi hari ini nanti kita pantau satu minggu ke depan apakah sosialisasi hari ini kita berhasil atau tidak. Di posko kami sudah membagi dari tim relawan, kita bagi jadwal ya untuk di piketnya sehari ada 4 orang. Kemudian jika ada pemudik datang itu yang melaporkan wajib keluarganya, bukan pemudiknya yang datang, bukan. Jadi memang mau pemudik itu sehat atau sakit, begitu datang harus di rumah, yang melaporkan keluarganya, identitas, kemudian di posko ini petugasnya mencatat identitas dari keluhan dari apa semuanya dicatat, dilaporkan juga ke khususnya saya selaku bidan desa. Saya juga setiap harinya melaporkan juga ke puskesmas, dari puskesmas nanti lapor ke dinas kabupaten. Jika ada keluhan, misalkan pemudik ada keluhan, itu melapornya juga via telepon karena kita juga sudah ada call center. Jika keluhannya bisa hanya konsultasi via telepon, keluarga yang mengambil obat ke posko. Jika perlu pemeriksaan, kami tenaga kesehatan siap datang ke rumah. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan desa atas dana desanya telah memberikan kontribusi kepada pembentukan posko penanggulangan COVID di Desa Mendalasari, termasuk setiap kegiatan-kegiatan penyemprotan desinfektan. Kami dari relawan Desa Mendalasari memberikan tempelan stiker untuk ditempel di rumah masing-masing. Langsung keluar dan